Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Budia Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas F dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi bab 10 yaitu mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Pada slide nama anggota ini, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat pemaparan materi berlangsung. Perkenalkan, nama saya Trias Rama Putri, NPM Mahir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan perspektif dan juga cakupan deskriptif. Jadi di mana cakupan perspektif dan deskriptif ini memiliki perbedaan, di mana cakupan perspektif itu menentukan bagaimana sistem itu akan dikembangkan dan juga digunakan dalam suatu perusahaan. Jadi menjelaskan tentang tata cara mengenai suatu sistem. Sementara itu kalau misalnya cakupan deskriptif itu menjelaskan tentang bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan mengenai cara yang digunakan untuk menangani suatu sistem, untuk merancang suatu sistem. Jadi deskriptif ini lebih ke menggambarkan bagaimana caranya untuk merancang suatu sistem. Selanjutnya itu ada moral, etika, dan juga hukum. Ini memiliki tiga pengertian yang berbeda juga, di mana moral itu merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan juga salah yang kita punya sedari kecil. Jadi moral itu yang bisa kita tanamkan semenjak kecil. Sementara itu, jika etika itu sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarah kepada seorang atau masyarakat. Jadi kalau misalnya etika ini dipengaruhi oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu adalah hukum, di mana hukum ini adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintahan. Nah, sebelumnya setelah 10 tahun adanya komputer itu tidak diberlakukan suatu hukum, baru setelah ada kasus yang mengenai tentang peretasan bank itu baru dimunculkan atau baru digagaskan mengenai undang-undang komputer. Nah, selanjutnya itu ada undang-undang komputer. Yang pertama itu ada dari Amerika Serikat, yaitu dalam undang-undang komputer di Amerika Serikat ini memiliki 3 pembagian, di mana pembagian ini merupakan suatu pembahasan yang ada di undang-undang tersebut, di mana ada hak dan batasan akses data, privasi, dan juga kejahatan komputer. Nah, di mana dari Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat ini, dari pembahasan atau cakupan hak dan batasan akses data itu ada salah satu contohnya, itu ada Undang-Undang Kebebasan Informasi pada tahun 1966. Lalu ada undang-undang yang membahas tentang privasi, itu ada Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik. Selanjutnya itu ada undang-undang yang membahas tentang kejahatan komputer, itu adalah Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan juga Pendidikan. Nah, setelah dibentuknya undang-undang itu masih belum ada sebuah hak paten, hingga pada tahun 1988 Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat itu membentuk suatu hak paten untuk peranti lunak. Namun hak paten ini tidak dapat digunakan untuk algoritma matematika dan juga metode bisnis, sehingga hak paten peranti lunak ini dapat digunakan untuk hak paten peranti lunak selain itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefania Matia dengan NPM akhiran 110. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Undang-Undang Paten Perangkat Lunak di Uni Eropa melibatkan regulasi yang ketat terkait hak cipta, hak paten, dan lisensi. Pada tahun 2002, Uni Eropa mencoba menerapkan standar paten yang ketat, tetapi usulan itu ditolak pada tahun 2005. Mereka juga mengatur pemberian paten untuk perangkat lunak dan metode bisnis dengan persyaratan pendaftaran terlebih dahulu sejak tahun 1990. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Paten telah disesuaikan dengan Konvensi Paris dan TRIPS. Regulasi Uni Eropa juga menangani pelanggaran paten dengan tegas, termasuk tindakan pencegahan dan sanksi terhadap pelanggar.
Yang selanjutnya ada Undang-Undang Privasi di Republik Rakyat Cina. Nah, Undang-Undang Privasi baru di Republik Rakyat Cina mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021 yang bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara dari pengumpulan dan penyalahgunaan yang tidak diizinkan. Perusahaan juga harus meminta persetujuan pengguna dan mengurangi pengumpulan data. Aparat keamanan akan mengawasi akses ke data pribadi. Aturan juga menuntut penanganan data dengan tujuan yang jelas dan transparan. Penyimpanan dan penggunaan data harus terbuka dan terkelola secara transparan. Transversi data ke negara dengan standar keamanan lebih rendah dilarang. Pelanggar undang-undang bisa dikenai denda hingga 50 juta yuan atau 5% dari omset tahunan perusahaan, bahkan kehilangan izin usaha. Undang-undang ini diharapkan menghambat praktik bisnis online seperti harga yang berbeda berdasarkan riwayat belanja. Ini mirip dengan regulasi privasi tertati di dunia seperti GDPR di Uni Eropa. Yang selanjutnya ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi ketika etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cairns Penny pada J.C. Penny Kolonel John Patterson di National Cash Register atau NCR atau Thomas J. Waston, SRTI IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Nah, perilaku ini itu disebut dengan budaya etika atau dalam bahasa Inggris yaitu ethics culture. Bagaimana budaya etika diterapkan? Nah, ini merupakan tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Masuk yang pertama yaitu kredo perusahaan, pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua ada program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk pada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasanya dilakukan yaitu sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Yang ketiga ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanakan program etika perusahaan. Kode etik ini menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Perkenalkan, saya Raka Irfansyah dengan NPM 22013010-240. Di sini saya akan menjelaskan alasan dibalik etika komputer. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis. James Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Lalu yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Contohnya,
Jika dahulu manajer harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama, kini mereka bisa mengadakan pertemuan dalam bentuk konferensi video. Lalu yang ketiga, faktor ketidaknampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Lalu, selanjutnya adalah hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah rancangan dari Richard O. Mason. Mason merepresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, dan 4 hak dasar tersebut adalah yang pertama adalah privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Selanjutnya adalah hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak tersebut terancam oleh 2 hal. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua adalah meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual tersebut. Selanjutnya adalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan intelektual umumnya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Vendor peranti lunak mencoba untuk menutup lubang-lubang pada hukum ini melalui perjanjian lisensi yang harus disetujui oleh para pelanggan mereka saat mereka menggunakan peranti lunak tersebut. Lalu, selanjutnya, hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, biasanya informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak yang disimpan di perpustakaan. Informasi ini berisikan berita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lain. Sekarang, biasanya informasi ini telah dikonversikan ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaannya untuk masyarakat berkurang. Untuk mengakses informasi ini, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer. Perkenalkan, saya Rofira Ma'ariza, NPM 048. Di sini saya akan menjelaskan materi audit informasi. Berbagai ukuran perusahaan akan mengandalkan auditor eksternal untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki staf tersendiri sebagai auditor internal untuk melakukan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun tanggung jawabnya lebih luas lagi. Dewan Direktur mencakup komite audit, bertanggung jawab dari Departemen Audit Internal, dan menerima sebagian besar laporan audit. Direktur Audit Internal mengelola Departemen Audit Internal dan melaporkannya ke CEO atau CFO. Pentingnya objektivitas. Auditor internal beroperasi secara independen terhadap unit bisnis perusahaan dan tidak berhubungan secara individu maupun kelompok di perusahaan. Keterlibatan mereka hanya dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Auditor dalam menjaga objektivitasnya dengan menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab operasional sistem yang mereka kembangkan, hanya bekerja sebagai penasihat dan membuat rekomendasi untuk manajemen. Jenis aktivitas audit. Pertama, audit finansial, memverifikasi catatan perusahaan dan jenis aktivitas yang dilakukan auditor eksternal. Kedua, audit operasional, memvalidasi efektivitas prosedur yang dilakukan oleh analis sistem dari masa siklus perancangan sistem, di mana auditor internal dalam melaksanakan audit operasional mencari 3 fitur sistem dasar, yaitu kecuali
kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Ketiga, audit berkelanjutan, sama dengan audit operasional tetapi dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, auditor internal memilih karyawan secara acak dan memberikan gaji langsung tanpa melalui sistem surat menyurat perusahaan, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap nama dalam pembayaran gaji adalah karyawan yang sebenarnya, bukan yang fiktif. Keempat, desain sistem pengendalian internal. Auditor internal berpartisipasi aktif dalam perancangan sistem, karena biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkat secara drastis seiring siklus masa hidup sistem, serta menawarkan keahlian auditor internal untuk meningkatkan kualitas sistem tersebut. Sistem audit internal. Audit internal dalam tim perancangan sistem bertujuan untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik, serta sistem dapat memberikan apa yang mereka perlukan ke manajemen informasi dalam mencapai dan mengelola operasi bisnis yang beretika. Perkenalkan, saya Rahmadun Fitriana, NPM akhir 2023. Pada bab ini, saya menjelaskan mengenai menerapkan etika dalam teknologi informasi. Nah, etika dalam teknologi informasi ini merujuk pada kumpulan prinsip dan norma yang mengatur perilaku individu atau organisasi dalam penggunaan teknologi. Penerapan etika ini sangat penting guna memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Nah, pada subbab ini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu kode etik. Nah, kode etik ini dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengerjakan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak. Berikut beberapa keharusan yang ditulis dalam kode etik dan perilaku Professional Association for Computing Machinery atau ACM. Yang pertama yaitu keharusan moral umum. Nah, ini berkenaan dengan perilaku moral seperti memberi kontribusi kepada masyarakat dengan perilaku jujur, dapat dipercaya, dan adil. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Nah, ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional yang seperti berlaku jujur. Yang ketiga yaitu keharusan kepemimpinan organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sumber daya komputer. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap kode, yaitu mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Oke, selanjutnya poin yang kedua yaitu kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Dan kode ini tuh mencatat pengaruh penting peranti lunak ACM pada sistem informasi yang sebagai berikut. Pada tanggung jawab terhadap masing-masing pihak yang terlibat yaitu masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. Pada kinerja profesional yang terlibat yaitu produk dan penilaian. Dan terakhir, pada perbaikan diri sendiri yang terlibat yaitu diri sendiri. Dan pada poin terakhir yaitu mengenai pendidikan etika komputer. Nah, ini memiliki beberapa poin juga. Yang pertama yaitu mata kuliah di perguruan tinggi. ACM ini merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan pada institusi pendidikan. Yang kedua, program profesional. Survei ini pada nilai perusahaan American Management Association atau AMA 202 ini menemukan 23% dari perusahaan responden mengikuti panduan etika dan 33% ini menyatakan pertentangan dengan kenyataan sesungguhnya. Dan terakhir, program edukasi swasta atau LRN. Program ini berguna untuk menjaga kesadaran beretika serta berkomitmen dengan perubahan tuntutan sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Angela Salsa dengan NPM 117. Untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang etika dan CIO. Nah, sejarahnya sejak tahun 2002 para CEO dan CFO itu diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan atas laporan keuangannya. Kemudian pengertian dari CIO sendiri merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya dalam pemenuhan tujuan atas laporan keuangan. Nah, cara yang dapat dilakukan oleh CIO untuk memenuhi ekspektasi atas laporan keuangan diantaranya adalah
Pertama, memiliki pemahaman yang baik atas prinsip-prinsip akuntansi. Kedua, mempelajari sistem informasi dan mengambil tindakan perbaikan. Ketiga, mendidik para eksekutif perusahaan. Keempat, memiliki integrasi atas sistem informasi alarm terhadap aktivitas yang memang butuh perhatian. Kemudian aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan. Dan terakhir, memiliki pengendalian yang ketat terhadap pengeluaran atas dana yang dikeluarkan untuk sumber daya informasi. Kemudian, Sarbanes-Oxley atau biasa disingkat dengan SOX merupakan Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002, di mana UU ini menetapkan peraturan audit dan keuangan secara menyeluruh untuk perusahaan publik. Tujuan dari XOX yaitu melindungi pemegang saham, karyawan, masyarakat dari kesalahan akuntansi dan praktik keuangan yang curang lainnya. Kedua, memulihkan kepercayaan investor setelah terjadinya kasus kecurangan yang cukup besar, kemudian mengatur pelaporan keuangan audit internal dan praktik bisnis lainnya di perusahaan publik, kemudian menetapkan hukuman bagi ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk SOX 404 itu membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Di sini itu mensyaratkan bahwa harus ada bentuk pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Nah, seorang CIO itu harus menjaga agar pengendalian tetap berada dalam sistem selama proses perancangan sistem. Selanjutnya, di SOX 409 membahas mengenai pengungkapan laporan secara real time. Sistem informasi harus memiliki input online dan subsistem output juga harus mampu melaporkan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian, SOX dan COBIT. Sebelumnya kita perlu mengetahui arti dari COBIT. COBIT merupakan organisasi industri yang memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Di sisi lain, standar COBIT ini juga selaras dengan ekspektasi SOX. Karena apa? Karena COBIT memiliki lebih dari 47.000 anggota di seluruh dunia, sehingga dapat memberikan dampak secara global. Kemudian, meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Perlu diketahui bahwa Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan yang diambil dalam menggambarkan sistem informasi manajemen sebagaimana seharusnya sistem informasi manajemen itu dipraktikkan. XOX juga mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan teknologi informasi bisa bekerja bersama-sama sebagaimana mereka seharusnya bekerja secara etis. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.